Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tumbuh bersama Motion Banking. Di bagian belakang rumah, pepohonan dan semaknya lebih rapat. Padahal, hampir setiap minggu tukang kebun selalu memotong. Keberadaan kota Purwakarta tidak bisa terlepas dari sejarah perjuangan melawan penjajah. Jadi jangan heran jika di sini banyak ditemui gedung-gedung tua peninggalan penjajah. Nah, secara geografis, Purwakarta memang sangat strategis. Faktor ini pula yang membuat penjajah Belanda bertahan lama di sini. Sebelum saya mencari rumah temen yang memang ada di sekitar Kabupaten Purwakarta, pagi ini Panji pengen coba untuk jalan-jalan dulu di kota Purwakarta nih. Kabarnya kota Purwakarta ini keren banget dan asik dibuat jalan-jalan pagi. Nanti Panji akan melanjutkan perjalanan Panji ke arah kota, ke sana, ke daerah alun-alun dan Situ Bulet. Di sana adalah pusat kegiatannya masyarakat Purwakarta. Nah, penasaran ya? Kita ke sana sekarang ya. Wah, akhirnya sampai juga nih saya di Situ Bulet, sebuah situ yang menjadi ikonnya kota Purwakarta. Nah, sebelum saya ke rumah teman saya pengen lihat-lihat dulu nih keindahan Situ Bulet di Purwakarta. Lihat yuk. Danau buatan seluas 4 hektar yang berada tepat di tengah-tengah kota Purwakarta kini menjadi pusat aktivitas warga. Danau bernama Situ Bulet ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Menurut cerita, asal mula Situ Bulet merupakan tempat mandi atau berendam badak Jawa. Wah, kebetulan banget nih lagi nyari-nyari Pak Bupati, ternyata ada di sini. Pak, apa kabar Pak? Baik. Wah, kebetulan nih Pak. Pak, saya lagi keliling-keliling kota Purwakarta nih Pak. Iya. Lihat-lihat bangunan bersejarah, terus daerah-daerah yang tempat-tempat wisata di sini. Bisa cerita nggak Pak tentang Purwakarta Pak? Ya, Purwakarta kan dari sisi aspek sejarah merupakan kota yang dulu menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda untuk wilayah Purwakarta, Subang, Karawang, bahkan sampai Jakarta. Bekasi ya, kalau sekarang Bekasi. Jadi memang memiliki bangunan-bangunan yang relatif memiliki makna sejarah. Saya memiliki komitmen untuk seluruh peninggalan Hindia Belanda ini kita pelihara dengan baik. Karena dari sisi desain arsitektur sampai sekarang tetap up to date. Tinggal kita bagaimana merawat. Pak, dengar-dengar kalau setiap hari Jumat ada Jumat bersih ya Pak ya? Iya. Yang ngebersihin Danau Situ Bulet ini ya? Ya, Wah, kalau gitu boleh nggak Pak saya kalau bergabung? ya silakan bergabung dengan mereka untuk membersihkan Situ Bulet. Kebetulan sekali hari ini banyak aktivitas di sekitar Situ Bulet. Bersih-bersih areal Situ Bulet menjadi salah satu aktivitas rutin warga. Usai menyempatkan diri membantu warga bersih-bersih situ bersejarah di tengah kota Purwakarta, saya kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah seorang teman di pinggiran kota. Kabarnya rumah Kang Jaya teman saya sering dimasuki berbagai macam reptil termasuk ular berbisa. Suasana dan kondisi di sekitar rumah yang masih banyak pepohonan dan berada di lembah serta dilintasi aliran sungai memang sangat wajar jika sering didatangi berbagai jenis reptil termasuk ular. Assalamualaikum. Apa kabar Kang? Akhirnya ketemu juga nih rumahnya nih. Gimana kabarnya? Baik, kabar saya baik. Mampir dulu sih. Aduh, akhirnya sampai juga nih. Nggak jauh juga ya dari kota ya?
Dari kota 5 kilo ya. 5 kilo. 5 kilo. Katanya ada gua buatan juga kan. Iya, ini kan orang tua itu sudah meninggal ya 2 tahun yang lalu ya. Di tahun 70-an itu ya ini dibangun oleh orang tua. Dulu sempat buat gua juga kan. Gua itu nembus ke jalan tuh, yang jalannya tadi Panji lewat. Oh, jalan. Nah, itu ya biasa kita buat nyepi, buat sendiri gitu kan di tengah malam, tenangin diri ya. Oh, jadi sekarang gua buatannya itu nggak pernah dimasukin ya? Enggak lah, udah lama nggak dimasukin, takut saya. Iya, di kebun-kebun juga saya pernah lihat ular ya, hanya nggak tahu ularnya ular apa. Sempat juga ini masuk ke rumah. Hah? Masuk ke rumah. Udah bahaya ke orang rumahnya, nggak pernah sampai kepatuk atau gimana gitu? Ya kebetulan saya yang menemukan, Oh, saya gitu. buang aja keluar. Saking asyiknya ngobrol tentang banyaknya reptil yang sering masuk ke dalam rumah, saya sampai penasaran ingin melihat langsung lokasi-lokasi di sekitar rumah yang menjadi tempat atau bahkan habitat reptil, termasuk ular beracun. Gak ada apa-apa tapi waktu itu. Kondisi udara yang sangat lembab di sekitar pekarangan rumah membuat reptil sangat betah tinggal di sini. Apalagi gua buatan yang mengelilingi kebun sudah lama tidak pernah dibersihkan dan dimasuki orang. Ini guanya nih, yang kita ceritain tadi. Kita udah ada di depan gua. Dan gua ini dibangun pada tahun berapa? Tahun 70-an. Tahun 70-an ya. Berarti kalau sampai sekarang udah sekitar 40 tahun ya. Ya. Ya kan? 50 tahunan berarti usianya gua ini. Sekarang untuk mengecek apa yang ada di dalam sana, kita harus masuk tentunya. Kita masuk dulu yuk. Gua buatan ini dahulunya sering digunakan oleh orang tua Kang Jaya untuk menenangkan diri dan menjauhkan dari keramaian. Panjang gua mencapai puluhan meter dari halaman belakang rumah hingga ke bagian depan. Setelah tak lagi digunakan, kini kondisi gua agak kurang terawat. Banyak sekali kotoran dan tumbuhan liar di dalamnya. Kondisi seperti ini tentunya sangat disukai oleh satwa liar. Wih, Kang. Ini banyak ini loh, Kang. Coba lihat, Kang. Ini Apa? jejak musang. Mana? Ini loh. Nih. Oh, Salah musang satu ya? bukti keberadaan satwa liar di dalam gua yaitu jejak musang di depan saya ini. Oh iya musang. Ini ada jejak. Ini adalah jejak mamalia malam ya. Jejaknya seekor musang. Ini kelihatan banget bahwa tempat ini sering banget dilalui oleh musang itu. Nih, ini banyak banget jejak kakinya nih, kecil-kecil. Tidak begitu jauh masuk ke dalam gua, saya kembali dikejutkan dengan keberadaan seekor monster kecil. Kang, Kang, Apa nih? Kang, ada ular, Kang. Wes. Ini, Kang. Nih, lihat ini. Ya, ular tanah ini tergolong ular berbahaya. Racun bisanya masuk kategori mematikan. Nah, kita bawa keluar aja gimana nih, Kang? Oke. Biar lebih aman ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Gigit kan? Hati-hati. Iya, emang galak nih. Osi. Ayo, Kang. Ini, Kang. Yuk. Ya, ini dia nih. Gak sia-sia masuk ke dalam gua buatan ini karena ternyata emang ada penghuninya juga nih. Apa namanya ini? Ular gibuk. Ular gibuk ya? Ular gibuk atau biasa disebut ular tanah. Ular tanah. Emang karena apa ya, dia jarang banget naik di atas pohon atau jarang ketemu di tempat-tempat tinggi. Dia emang hidupnya di tanah. Nah, sekarang saya akan coba untuk tangkap ya. Ya. Tangkap. Nih lihat nih giginya. Push. Oh, dia ular bisa ya? Ya, ada racunnya juga kan? Ini lihat. Ular gibuk atau ular tanah ini dia punya taring atau gigi yang tajam banget, panjang dengan racun hemotoksin. Nah, racun hemotoksinnya ini, Kang, kalau masuk ke dalam darah, Ya. darah kita tuh bisa hancur. Oh gitu. Dan bengkak yang jelas ya. Saya lepas dulu ya. Ya. Hey, mau kemana? Mau nyerang. Kemungkinan masih banyak ya dalam ya? Bisa jadi masih banyak. Jadi ya. Mendingan kita suruh ularnya masuk lagi ya, Kang ya. Oke. Ya. Oke. Ayo, masuk. Nah, ular tanahnya sekarang udah kembali ke dalam gua. Pak Haji akan melanjutkan petualangan di sekitar
sekitar lingkungan rumah Kang Jaya nih di Purwakarta tentunya. Ikuti terus. Di bagian belakang rumah, pepohonan dan semaknya lebih rapat. Padahal, hampir setiap minggu tukang kebun selalu memotong dan membersihkannya. Tanah yang subur dan cukup air membuat tumbuhan di sini sudah berkembang. Terlebih semak dan rerumputan. Wah, ini kemana lagi kita, Kang? Arah ke sana ya? Nah, di situ juga suka ada biawak itu. Oh, biawak ya? Biawak atau reptil lain ya. Satu lagi ular berbisa muncul dan mengagetkan tukang kebun. Reaksi panik begitu melihat ular berbisa terlihat di wajah bapak tua ini. Tindakan tukang kebun menjauh dari kobra sangatlah benar. Karena bagi yang tidak terbiasa atau terlatih, lebih baik menghindari dari sang penyembur pemilik bisa mematikan ini. Wah, Kang, gede nih, Kang. Kobra ternyata. Iya. Kang, jauh dulu dikit, Kang. Ini udah mau keluar palanya nih. Lihat nih. Sesosok najas putatrik atau ular kobra yang tampak waspada begitu didekati membuktikan bahwa ia sangat tidak suka dan merasa terganggu dengan kehadiran kami. Keberadaan kobra di sini tidaklah terlalu mengherankan karena kondisi alamnya memang sangat sesuai dengan habitat kobra penyembur. Ini jenis kobra penyembur nih. Nyembur ya. Kobra Jawa itu dia bisa nyemburin racunnya itu radius 2 meter ke arah depan. Ular kobra atau ular sendok ini adalah jenis ular berbisa suku Elapidae. Di Jawa, sebutan ular sendok berasal dari hut yang mengembang seperti sendok saat ular ini merasa terganggu dan waspada. Habitat kobra sendiri berada di daerah tropis dan gurun di Asia dan Afrika. Di Asia sendiri terdapat beberapa jenis kobra. Nah, lihat. Kang Jaya bisa lihat gak ini? Iya, iya. Ini racunnya nih, Kang. Racun ya. Nih. Oh, tuh. Yang Dia lari, kayak- dia lari tuh, lihat tuh. Wah. Kobra Jawa mulai dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, hingga Alor. Setiap jenis ular kobra memiliki karakter bisa atau racunnya masing-masing. Sehingga untuk menangani atau menghadapi ular kobra, terlebih racun bisanya tidak bisa disamaratakan. Nah, ini selain di lingkungan pedesaan, terus daerah perkebunan, ular ini juga hidup di sekitar sawah. Jadi kalau misalkan ketemu ular kobra ini di sawah, itu jangan langsung dimatiin. Karena sebenarnya ular ini bisa bantu memberantas hama tikus itu secara alami. Ini aktif banget nih ular. Satu hal yang harus dijaga jika berhadapan dengan najas putatrik alias ular kobra, yaitu jarak serang dan jarak sembur. Selain bisa menyerang dengan menggunakan kelenturan tubuhnya, kobra bisa juga menyemburkan bisa ke arah mata lawan. Hal ini bisa berakibat fatal jika tidak dihindari. Namun sebenarnya, ular kobra hanya menyerang manusia bila diserang terlebih dulu atau merasa terancam. Kang, Ya. ini coba saya tangkap. Mungkin kita pindahin aja ya dari Pindahin sini. aja. Karena kalau misalkan wih, galak banget ini. Agresivitas kobra penyembur ini akhirnya dapat saya imbangi dan tentunya berhasil saya tangkap. Agar tidak membahayakan bagi para penghuni rumah, saya akan memindahkan ular kobra ini jauh ke tempat aman. Sekarang kemana? Saya rencananya mau pamit dulu nih, Kang. Karena ya saya masih ada tujuan lain, mau berpetualang ke tempat lain, Kang. Yang jelas kunjungan saya ke Purwakarta ini bisa menjadi satu pelajaran nih, Kang. Hah, kenapa, Ibu? Ada biawak katanya? Hah? Ayo, yuk. Biawak. Ada, Bu. Di mana, Ibu? Biawaknya? Di situ. Hah? Di mana sih? Oh iya. Oh, itu Panji biawaknya.
Aduh, lagi ngapain ini biawak di sini nih? Seekor biawak di kolam ikan dalam rumah inilah yang membuat Ibu Kang Jaya panik dan ketakutan. Selain ular, biawak juga sering masuk ke dalam rumah. Kalau ular masuk ke dalam rumah untuk berburu tikus, nah, sedangkan biawak memangsa ikan-ikan di kolam dalam rumah. Sifat sensitif biawak terhadap gerakan yang dianggap sebagai ancaman membuat reptil yang satu ini langsung bereaksi dan menjauh begitu saya dekati. Karena memang lingkungan daerah sini tuh dekat dengan sungai dan merupakan habitat dari Varano salvator atau biawak air. Kita nemuin juga biawak air yang masuk ke dalam rumah nih. Ini mungkin dia tuh aktif di sini lagi nyari makan, nyari ikan. Dan ini kan nggak ada batas tembok antara hutan dengan rumah ya, Kang ya. Ini kan kayak gini kan, mungkin asalnya dari sini-sini ini kan, biawak ini kan turun dari kebun kayaknya. Dia langsung spontan. Bagian ekor merupakan salah satu senjata bagi biawak untuk membela diri jika sedang menghadapi predator atau memangsanya. Lecutan ekor biawak lumayan sakit jika sampai terkena kulit. Hal ini dikarenakan ekor biawak yang keras dan gerakan lecutannya yang sangat kencang. Nah, ini kebiasaan biawak nih, Kang. Dia kalau misalkan udah tersudut, ini pura-pura lemes kayak gini, pura-pura Gitu. mati. Terus gak ngelawan. Lawan ya. Ayo kita bawa keluar dulu deh. Oh, ini dia biawaknya. Nah, Bu. buang aja yang jauh. Aduh. Buang aja nih, Bu. Iya, buang aja. Meski harus bersusah payah mengimbangi kecepatan biawak, akhirnya saya berhasil menangkap kadal besar yang satu ini. Untuk menangkap biawak memang tidaklah mudah. Selain harus bisa bergerak cepat, kita juga harus berhati-hati dengan gigitan dan lecutan ekornya. Ini sebetulnya nggak bahaya sih, Bu. Karena kan tujuannya ke sini nyari ikan sebetulnya, nggak nyari apa, nggak nyerang gitu ya, Kang ya. Nggak apa-apa sih. Ikan habis. Tapi ikan habis juga. Ini saya buang aja ya, Bu ya. Saya pindahin ya. Iya. Ayo. Keberadaan teri